Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pembahasan tentang zakat sudah sampai ke zakat ziro'ah. Ziro'ah itu adalah pertanian. Zakat pertanian itu ada juga dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 141. Kita baca dulu Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghairu ma'rusyat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumman mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Satu persatu Aan. Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Pada ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang menumbuhkan tanaman. Dalam Al-Quran surah Al-Waqiah juga ada. Allah lah yang menumbuhkan tanaman, yang menyirami tanaman. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan Allah lah yang membuka tanah, membuka biji-bijian. Kan biji-bijian itu terbuka begitu. Ayam mata holang tanaman. Nah kalapa atau geringan ayahnya naon gitu teh. Nawat itu bahasa Arab ta. Allah lah yang menumbuhkannya dan Allah lah yang memberi akarnya. Allah lah yang membelah buminya. Jadi ku Allah. Itu bagi kita biasa. Tetapi itu sangat mengagumkan. Sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan bermacam-macam tanaman. Ada yang merambat, ya tadi teh. Yang tidak merambat. Yang tidak merambat, contohnya tangkal kalapa. Kalapa merambat. Tangkal kurma di sini ya. Kalau yang merambat, nah, walu, kacang. Itu teh ku Allah dibulitkeun teh. Ari tamiang. Sanes melit kana pager. Dan itu bermacam-macam. Ada yang pohonnya kecil, buahnya besar, seperti semangka, walu. Ada yang pohonnya besar, buahnya kecil,
caringin. Aya tangkana teas tapi buahna caian. Kalapa. Aya tangkana caian tapi buahna peungkeung. Jauh. Jauh, pencaian jauhnya. Tapi buahna peungkeung. Nah, itu harus jadi perhatian, tetapi perhatiannya harus berujung kepada subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu Allah yang menumbuhkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dalam surat Al-Kahfi itu ada menghendaki hancur, ya hancur. Bahkan hancur satu malam. Sore teh di teang teh arayaan keneh teh buah-buahna teh enjing rek panen enjing hancur. Kumaha hancurna? Dalam ini terbakar semuanya. Kita kan sudah bahas itu. Ayat teh ira sok surat. Baqarah sudah atau belum? Kada diawas dia tuh nya. Ayawaddu ahadukum ta eta. Itu diantaranya. Ayat 260 genep. Ya, itu. Coba tingali. Oh iya, itu sok. Diawas hartosna. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Ada lagi tidak terbakar mah. Cendah sene ti mana cenah. Pada gesekan-gesekan pohon juga bisa jadi api itu. Wah cenah. Longsor. Pernah itu di nanti Ciwidey teh hadirin teh. Pasir Jambu. Wah eta siap panen atuh. Dikitu we ku Allah tuh. Nah, itu Allah yang menjadikannya. Karena itu di sini sebagai rasa terima kasih dan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mengeluarkan zakat. Di sini disebutkan makanlah, dipersilahkan makan, tapi jangan lupa zakatnya pada hari panen. Ya, yang disebut dengan hari panen itu bukan begitu panen begitu dikeluarkan. Dan awas, di sini ada yang menyatakan, kan di sini ada nisab ya. Kalau tidak sampai nisab, tidak keluar zakatnya. Jadi nisab itu dikumpulkan. Ada cenah abdi mah panenna kurang nisab. Nya poe eta mah. Tapi kan hari berikutnya ada dan banyak. Ya, kita baca hadisnya. Hadis nomor berapa ya? 636. 635 nya. Atos orang wihan di itu sakadik. An Salim ibn Abdullah an abihi radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Salim bin Abdullah bin Umar ya teh. Dari bapaknya yaitu Abdullah bin Umar. Karena itu para ulama mendoakannya radhiyallahu anhum. Akina ustad, bapakna ustad, anakna ustad. Nah, gitu teh. Fima saqatis sama'u wal uyunu aw kana athariyan usyru wa fima suqiya bin nadhi nisful usyri.
Rawahu Bukhari wa li Abi Dawud idza kana ba'lan al-usru wa fi ma suqiya bis-sawani awin nadhi nisbu usri. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdanya, pada tanaman yang dapat air dari langit, maksud nama hujan. Jadi tidak perlu dicebor, tidak perlu disiram karena hujan. Oh iya, kemarin kan dibaca juga, walaupun hujannya itu kemarin teh gerimis. Nah, tapi kemarin mah gerimisnya teh nyaan. Ya. Jadi gerimis, tapi saya harus aktif, pada akhirnya ya ada gangguan ya dalam pernapasan. Jadi ngingsrek. Atau dari mata air. Mata air yang keluar lewat kadinya ta kasih si kebon. Atau asari. Nah, di sini ada asari. Asari itu tanaman yang mengambil air dengan akarnya lantaran dekat dengan jalanan air. Di Ciganitri mah aya wae cai mah. Sekalipun tidak ada jalannya. Atau waktu ngebak geningan sabaraha meter cai teh. Nah, di sini mengali sabaraha meter aya cai. Tuh 2 meter atau akarna teh nepi ka 2 meter ka handap. Itu asari. Al-usru zakatnya 1/10. Sabaraha 1/10 teh? 10%. Wa fi ma suqiya bin nadhi nisbul usri. Dan pada tanaman yang disiram dengan tenaga atau biaya lah. Di sini sebutkan tenaga orang, tapi orangnya satu, bukan tenaga orang, tapi mengeluarkan biaya. Maksudnya di sini adalah mengeluarkan biaya. Panen ku sapi atau narik di sumur gitu, di non teh ku mesin. Itu 1/10, separuh dari 1/10, 5%. 5% itu 1/20. Diriwayatkan dia oleh Abu Bukhari dan Abu Daud. Apabila ya ba'al, nah di sini istilahnya ba'al sama dengan asari, mengambil air dari bawah. Zakatnya 1/10 dan yang disiram dengan tenaga binatang atau orang separuh dari 1/10. 5%. Dan apabila memang banyak mengeluarkan biaya, setengah dari 1/20. Seberapa? 2,5%. Jadi 10%, setengahnya 5%, setengahnya 2,5%. Nah ini disebut demikian ya, dihitung-hitung saja lah, mungkin saja ada yang 3%. Ya. Dan ini mah digunakan untuk orang, menggunakan orang itu hanya sedikit ya, 7% begitu. Kita baca 636. An Abi Musa al-Asy'ari wa Mu'adzin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahumā la ta'khudha fi shadaqati illa min hadhil asnafi al-arba'ah asy-sya'iri wa hintati wa zabibi wa tamri rawahu Tabrani wal Hakim. Dari Abi Musa al-Asy'ari dan Mu'adz. Abu Musa al-Asy'ari itu orang Yaman. Mu'adz juga orang yang diutus ke Yaman itu. Ya. Emutkan itu hadis pertamanya ya mah orang apa kenwe tuh. Kita baca hadis pertamanya seperti nyambung. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman. Lalu ia sebut hadis itu, dan pada hadis itu sebutkan sungguhnya Allah telah fardukan atas mereka di harta mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang fakir. Nah, di sini kalau Mu'adz itu diutus ke Yaman, Abu Musa mah orang Yaman. Tapi
sering ke Madinah belajar di Yaman coba. Bahwasanya Nabi, kembali lagi ke 636, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada mereka berdua, jangan kamu pungut zakat melainkan dari 4 ini, yaitu syair. Syair itu jenis gandum yang orang katakan, itu mah zaman kapungkur ya mah, zaman penjajahan. Gandum, urang mah tarigu tina naon? Ya, ada yang dari gandum ya. Punya gandum syair tuh. Dan di sini juga gandum lagi. As-syair, ahinto tuh gandum. Tapi syair itu lebih dikatakan semacam kacang. Sok aya gandeng kacang syair. Dan gandum az-zabib, kismis, watamar, kurma kering. Jadi memang di Arab itu banyak tanaman anggur dan tanaman kurma. Bahkan sering disebut dalam Quran itu kurma dan anggur. Itu di daerah panas anggur itu. Bahkan anggur itu sampai teu payu. Sehingga dipoe. Nah, jadi kismis tan di urang matara atuh. Teu kantos dipoe gitulah, saya manten. Jadi itu mah anggur teh di kana teh. Ya. Bahkan dari anggur itu, anggur dan kurma itu, tai mah orang karena anggur kurma we nya heula. Banyak ceritakan dalam Al-Qur'an, bahkan dijadikan khamar. Jadikan khamar teh naon? Ya, minuman keras. Wine, atau wine. Dari kurma juga. Coba kita lihat Quran surat An-Nahl ayat 66. An-Nahl teh ke-16. Ayat 67. Ya, coba. Ya. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Ya. Sebetulnya kalau kita perhatikan dari ayat 65, 66, 67, 68, 69 ya. Allah menceritakan, ini termasuk ayat hukum, Allah menceritakan inilah minuman yang bermanfaat. Ada 4 minuman yang bermanfaat. 1 air. Air putih, bukan air putih. Air bening. Tah, itu air bening. Saya pernah itu. Ustaz bade cai air putih, nyasok air putih. Pasti anu gitu. Herang eta mah. Kadang nata air bening gitu. Air putih mah air susu. Itu ayat 65. Ayat 66 disebutkan susu. Susu itu yang keluar dari darah asalna teh ngalangkung puntennya ya punten dina Quran gitu kana wadah tai. Ini pan susuna teh didinya caket liang ieu. Liang naon atuh? Iya dalam Quran asup kadinya keluar mending ge diaos lah. Beri majarkeun naon gitulah ayat 60 genepna. Ya mah tambahan ilmu ya selain bab zakat ini. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Tehnya punten. Darah asana teh dari makanan lebat kadinya jadi susu. Dan itu adalah termasuk mukjizat Quran yang tidak bisa terpikirkan oleh manusia. Sebab itu ada 2 ayat dalam An-Nahl dan Al-Mu'minun. Nah, itu yang kedua susu.
Yang mudah diminum bagi susu murni ya. Kade upami ka Pangalengan abdi mah hayang nu murni sok ngamak gitu kenyot we cenah langsung cenah. Soalnya pasian susu kita teh susu murni atau campur cai cenah bagat ku abak gitu nya. Itu we cenah tuh aya. Di sini mudah bagi yang minumnya ya. Mudah ditelan karena itu bayi minum susu sampai usia 6 bulan. Nah, yang ke 67 yang tadi buah-buahan kurma dan anggur disebutkan di sini. Ini bermanfaat sekali. Jadikan minuman yang memabukkan. Warizkon hasanan. Warizkon hasanan itu adalah jus anggur tara di urang mah. Jus kurma untuk apa coba jus kurma? Obat naon teh? DB, iya, jus kurma, dan jus anggur tadi jus kurang, tapi di sini ada. Jadi Al-Quran itu betul-betul mukjizat. Nah, yang keempat ya, air, susu, jus, ya jus teh ya yang diperas pokoknya mah gitu airnya itu. Kemudian madu. Nah, madu teh di sini sebutkan madu itu ada obat. Mending diawas, mending 6869. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah. Buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini memang sekali lagi saya katakan inilah mukjizat Al-Quran. Lebah itu bahasa Indonesia. Lebah mana cenah? Ini lebah gunung ya. Lebah gunung teh bersarang di gunung pun ada di itu ya di gua-gua ya. Itu anu gurawi teh geuning ngalana teh. Kemudian di pohon-pohon. Nah, di sini ada yang menarik dan dari yang dibuat oleh manusia. Nah, karena itu suka aya di mana tadi di Kabupaten Bandung di mana? Ya, di mana? Pak Camat di mana? Di Rongga. Tukang ameng mah apal. Rongga Cihamplas, Haneum abdi mah ngos ka dieu teh. Aduh. Teranyebatkeun madu asli, madu pokona mah. Tapi madu teh nu asli, aduh nya uwihan deui madu asli. Madu asli teh kumaha Bu? Madu asli teh 3 cirina teh. Nah, talpang saya madu Yaman, abdi da nangtang tuh ka abdi sadeong naon madu Yaman teh. Kan sakitu-kituna teu ka ditu deui. Jadi madu asli teh hiji upami disimpen dina kulkas teu beku, disimpen di luar teu ku sireum, dicana ka bumi nu di bumi ngamek. Eta teh madu asli. Upami teu ngamek mah sanes. Teu asli palsu tamu maduna. Nah, itu di sini sebutkan juga ya. Jadi obat itu dari Quran. Padahal Rasulullah bukan ahli gizi, ya, bukan apoteker, tapi mengikuti ayat Quran. Nah, kita lanjutkan, ya. Sini kita menerangkan tentang kurma dan anggur, banyak di sana. Kemudian hadis 637 Walid Daraqutni kalau tadi atau Broni dan Hakim. An Mu'adin masih dari Mu'ad. Qala
Fa amma kisa'u wal bittihu wal rumanu wal qasabu faqad afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa isnaduhu dhaifun. Dan bagi Daruqutni, artinya yang hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni, ia berkata, adapun mentimun, kisah itu bonteng, al-batih, batih atau bitih itu semangka, ruman delima, al-qasabu tebu, maka Rasulullah SAW telah bebaskan dari zakat, tetapi isnadnya dhaif. Tukang awi nya, ya tukang awi teh kana tebu teh. Keterangan kedua hadis ini, yaitu hadis 636 dan 637, adalah lemah, tidak bisa dijadikan alasan. Menurut Al-An'am 141 yang tadi dibaca pertama kali, dan menurut beberapa hadis yang sahih, bahwa semua biji-bijian, buah-buahan, dan semua hasil tanaman wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat awi sabaraha? Tiap 10 hiji. Damlak awi mah gampil, usah disiram gitu, cebek gitu. Kemudian dari bawah kan, ya atuh tina 10 hiji oge, wah buruhna eta teh. Jadi dihitung saleunyeur sabaraha awi teh? Teu pernah ngerti. 30.000 anu panjang anu pondok. Awi itu adalah termasuk rumput-rumputan. Iya. Tuh, kelompoknya dalam IPA itu rumput-rumputan. Nah, itu dikeluarkan. Cara mengeluarkannya tidak usah ditimbang. Etang we. Yang tadi ada ya, tiap 10 1. Can 100 mamua. Kita jawab kumadinya. Ya padahal mudah ya. Kan dibiarkan begitu saja. Gitu. Kade yang diambil itu harus yang terbaik. 3, di zaman Nabi SAW tidak dikeluarkan zakat dari mentimun, bawang, delima dan lainnya lantaran hasilnya tidak sampai 5 wasak. Nah, gitu. Ai cigani terima tuh dah bonteng teh sabaraha karung, sabaraha truk teh. Gitu. Saya juga ingin bicara gitu, itu zakatna kumaha, sok zakat tara gitu. Tah anu sering katinggal 5. Saya pernah itu tanya di sabaraha kalapa, Pak. Kalapa teh tina tangkana teh 1.500. Nu sayeuna di mana kalapa teh? Cianjur, cana ka Bandung kurageun dugi ka 8.000 teh. Nu ageung mah 10.000 nya buruh mesek lah. Gitu. Tapi kan tina 1.500 aya angkut sakitu harus keluar zakatnya. Da moal abot atuh. Hitung we pan diwasak teh kudu ditimbangnya, hitung we tiap 10 istilahnya bahasa Sunda 10 hulu, 10 sirah hiji gitu. Mudah itu sebetulnya. 4, dari itu jeruk, kelapa, pisang, mangga, dukuh umpamanya dan segala macam buah-buahan dari hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya apabila sampai 5 wasak. 5 wasak teh sabaraha kamari teh? Nah, halaman 272. 5 wasak nomor 2 di bawah. 1 wasak 60 sok. Dan kayaknya sasok teh 1 sok 4 mud. Samud teh sakitu. Mun kalapa mah saso sih nantinya lah langsung hiji atuh sakitu. 1 mud 1 ya kita sudah bahas sakieu lah. Jadi 60 teh ya kali 4 sabaraha? 240 ai kalapa samud teh langkungnya. Oh, langkung atuh. Jadi ngetangna teh harus lebih. Sebab kita sudah bahas bahwa untuk harta, untuk ibadah maliyah itu boleh lebih, boleh kurang ya. Boleh lebih, boleh kurang. Misalnya yang kemarin kita bicarakan tentang zakatul fitri. Seharusnya dia itu kan satu orang tuh 3 kilo. Ada
10 orang atau ada berapa? 5 orang berarti seberapa kilo? 15 kilo aya sakarung 25 asaungkeun eta geus diangsulan. Terima saja. Atau ada orang miskin yang datang mau zakat, terima bapak teh miskin kudu nama bapak teh narima entong mere. Aya nu kitu teh. Aya perbah mere mah ditarima wae. Tapi orang itu jangan dicoret dari daftar mustahik. Sebab nanti kita bicarakan orang yang berzakat itu ingin membersihkan dirinya. Karena itu jangan ada alasan, 5 wasak kalapa teh sakumaha. Dihitung we ku urang. Cangeum gitu ta. Sakalapa aya 3 eta 2 sakitu. Nah, gitu hitung ya. Nah, apabila kurang ya keluarkan saja, itu mudah ziroah karena ziroah itu lebih besar zakatnya daripada zakat dagang. Zakat dagang kan 2,5%. Sabab dagang mah kedah ditungguan. Sok nu ka pasar jam sabaraha berangkatna. Dianturkeun nya gitu. Tapi tetap saja keluarkan zakatnya 2,5%. Ari melak kalapa cuejeun. Kalapa mah. Tapi yang aneh teh kalapa di Pangandaran bet mahal. Hah? Ta eta padahal mah kalapa teh. Tapi pernah saya tanya, itu kalapa teh di mana? Teh di kebun saha? Kebun abdi atuh keluarkeun zakatna teh. Kumaha cenah Pak nya sedekah tiap 10 keluarkeun hiji gitu. Ngahuleng barokah teh Bu teh. Dia mah kayak meser cenah kitu. Gitu. Mun kayak meser atuh kena zakat dagang ya berapa jual kalapa. Tapi eta mah aya ustad, wah cenah kalapa sih tuh. Mani sarembungan teh ustad wungkul. Kalapa cenah teh beli aratoheun teh. Kliren di dinya nya. Teruskeun teh. Sabaraha nampi. Perukan rek jajan. Tapi kalau bapak-bapak dakwah ke daerah Agrabinta, saya pernah. Agrabinta teh di mana? Cianjur Selatan. Oh itu, wah perjalanannya dari kota Cianjur teh 120 kilo. Kalau Cianjur Bandung 64 kilo. Jika pikeneh ka dieu tibatan ka ditu. Mun dakwah di dinya apa? Pasihan amplopna teh kalapa 200. Saya pernah itu. Iya cenah Ustaz. Berarti ngamulung atau kadang-kadang kalapa teh maruragan kalau teh ngulung di dinya. Pasihan 200. Aduh, sesah pira aku kedah cenah kabel. Nu sasah naonna cik. Nyanakna bilih gitu hoyong gratis di ditu. Dipangmeulahkeun. Sahadis teh oh, ini kedah 2 hadis ya mah. Oh iya 2 hadis. 638 an Sahli bin Abi Hasmata radhiyallahu anhu qol amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah kami, idza kharastum fakhudu wa da'u as-sulusa fa illam tad'u as-sulusa fad'u ar-rubu'a. Rawal khamsatu illa Ibnu Majah wa Sa'u Ibnu Hibban wal Hakim. Jika kamu menaksir maka kerjakanlah, tetapi bebaskan sepertiga. Jika kamu enggan bebaskan sepertiga, bebaskan 1/4. Riwayat 5 kecuali Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Hadis nomor 638 tidak sah karena dalam syaratnya ada seorang yang diketahui yang tidak diketahui keadaannya. Ini majhul. Majhul itu orangnya ada tapi terang eta teh apa? Sifat-sifatnya. Apakah dia itu orang jujur? Apakah orang itu tukang bohong? Nah, ini jadi dhaif. Tapi kita bahas kharastum itu begini ya. Tinggalkan 1/3. Jadi kalau menaksir zakat, tinggalkan 1/3 atau 1/4 kayak begini. Lihat keluarganya.
Memang dia itu berpenghasilan sekian, ya, lebih daripada 5 wasak misalnya. Tapi untuk dimakan satu musim tidak cukup. Berarti mereka itu miskin. Miskin kekurangan. Kalau fakir ya tidak punya penghasilan. Nah itu tinggalkan saja. Kan sama saja mereka menyerahkan, kemudian mereka menerima lagi. Gitu. Tinggalkan di sini atau diambil 1/3 atau diambil 1/4. Gitu. Nah ini tapi hadisnya dhaif ya. Tetap saja 5 wasak, nanti jangan dicoret dari daftar mustahik. Ini masih sama ini. An Attab bin Asidin radhiyallahu anhu qol amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayakhrusul inaba kama yakhrusun nahlu wa tukhadha zakatuhu zabiban wa khamsah wa fihi inqita. Dari Attab bin Asid radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah supaya ditaksir anggur sebagaimana ditaksir kurma dan diambil zakatnya dengan anggur kering. Anggur dan kurma yang lainnya yang basah zakatnya diambil dari benda-benda itu yang sudah kering sesudah ditaksir susutnya, supaya pemerintah tidak bekerja lagi buat mengeringkan itu. Jadi kalau anggur, jadi bukan di kilo ya. Kalau di kilo itu kan berarti lebih besar harganya yang kering itu. Anggur kering yaitu kismis dan kurma kering itu kan kalau di kilo mah ringan ya, yang tidak mengandung air tapi banyak. Nah, untuk pemerintah itu sok we diukur dulu setelah 5 wasak sok garingkeun heula pasihkeun mereka pemerintah Islam kade mun ke jamiah gitu. Seperti pare itu kan basah kudah dipoe. Nah, zakatna mah pare garing kadah aya leuit. Namun leuit teh leuit tumpang agengna di mana? Umbu teh ambu teh inungna leuit teh ambu ngaji urang di umbu ciumbu leuit. Nah eta kadinya disimpan di dinya. Tapi kalau basah kan jadi masalah buruk, kalau kering mah enggak. Jadi busuk tuh kalau basah. Karena itu dalam hal ini para petani harus meringankan tugas laz. Kalau kambing mah jelas piraku digaringkeun. Eta mah pasihkeun we da gampil ngurusna ge asa punya lahan. Kalau jiroah ini harus kering, kalau padi harus sudah keringan. Biasanya anu kaya geuningan di lembur-lembur punya leuit eta teh. Kurang beasna cenah kaheler gitu. Tapi yang lebih mudah lagi berasnya. Tapi beda beras dengan padi itu. Beda. Kalau sudah jadi beras biasa jadi busuk. Siga raskin. Tapi kalau masih padi tidak itu karena sudah masih terlindung. Dan buah-buahan yang kuat tahan lama adalah kurma sampai 1,5 tahun. Kurma itu hebatnya kurma. Zabib juga kuat. Kalapa mah begitu. Jeruk tilu dinten ya. Caunya tilu dinten. Itu Allah menciptakan kurma dan anggur yang banyak diceritakan dalam Al-Quran. Itu kelebihannya. Demikianlah nanti kita lanjutkan ke bab zakat emas perhiasan. Ada yang perlu ditambahkan silahkan. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita.